Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mana suaranya kok nggak jawab salam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah join pada kelas hari ini. Jadi semoga meskipun kalian ikut di Zoom tetapi tetap menyimak ya, karena kita mungkin selama minggu ini sama minggu depan itu mungkin kita akan lanjutkan untuk materi. Jadi untuk materi kali ini dan materi minggu depan itu memang materinya nyambung ya. Jadi ada tugas yang mungkin harus kalian selesaikan sebagai tugas tambahan gitu ya. Nah, jadi semoga juga masih tetap fokus, semoga juga selalu sehat ya meskipun videonya off, audionya off, semoga juga tetap menyimak. Nah, jadi seperti yang kita diskusikan di awal pertemuan bahwa setelah UTS ya kita akan melanjutkan materi yang mungkin materi yang baru. Jadi kita nggak akan membahas seputar grammar lagi, seputar tenses atau seputar kalimat aktif dan pasif, tetapi memang pasti masih terkait juga dengan materi yang akan kita bahas selama pertemuan mendatang. Nah, jadi kemarin kita sudah membahas atau saya sudah memberikan materi tentang reading text ya, bagaimana cara-cara untuk menjawab soal reading ya, sudah ada di PowerPoint kemarin. Jadi sekelas review saja bahwa nanti untuk UAS kita akan ke teks ya, jadi reading text. Jadi nanti soal UAS nanti kita akan multiple choice, jadi seperti UTS kemarin, jadi kalian disuruh memilih jawaban yang benar ya dari ABCD atau ABCDE ya, dan cara-cara menjawabnya juga sudah saya berikan di PowerPoint, nanti tinggal dibaca saja bagaimana tips and trick untuk menjawab soal reading. Yang jelas bahwa ketika menjawab soal reading itu pahami dulu untuk bacaannya, dan nanti untuk UAS teks kita nggak akan terlalu panjang ya, jadi teksnya lebih simpel dan lebih mudah dipahami. Nah, oke. Terus materi kita sampai pertemuan mendatang pasti juga terkait dengan project ya, dengan project kita. Jadi mungkin agak lebih berbeda untuk pembelajaran kita ini karena kita akan sedikit belajar tentang desain. Karena kalian juga anak IT, otomatis seharusnya memang kalian suka dunia IT. Jadi bukan milih jurusan ya karena paksaan ya, tetapi semoga juga kalian memilih jurusan IT memang benar-benar menyukai bidang IT. Jadi insya Allah untuk ilmunya tetap akan kepakai setelah nanti kalian kuliah gitu ya. Nah, mungkin kalian mostly kebanyakan memang sudah bekerja gitu, sudah bekerja, tidak apa ya, mungkin sudah biasa melihat lowongan pekerjaan gitu ya. Nah, kita akan belajar bagaimana lowongan pekerjaan di dalam bahasa Inggris ya. Jadi kalau misal kalian sudah familiar dengan lowongan kerja dalam bahasa Indonesia, nah kita akan belajar bagaimana untuk mengidentifikasi lowongan kerja dalam bahasa Inggris. Kita akan mengidentifikasi bahasa yang digunakan di dalam lowongan kerja dalam bahasa Inggris ya. Nanti untuk pertemuan hari ini dan minggu depan kita masih akan tetap membahas tentang loker dalam bahasa Inggris. Cuman kalau di hari ini kita loker-loker yang ada di dalam brosur atau leaflet. Nanti di next week kita akan langsung eksekusi mencari atau mengidentifikasi lowongan kerja di dalam web ya, di dalam web resmi situs lowongan pekerjaan ya, baik dalam bahasa Inggris. Nah, nanti di next pertemuan lagi kita akan menulis surat lamaran pekerjaan dalam bahasa Inggris yang tentunya surat lamaran ini tetap akan terkait dengan
lowongan pekerjaan yang kita cari ya. Nanti kita akan sambungkan ketika nanti lowongan kerjanya seperti ini, bagaimana kita membuat surat lamaran dalam bahasa Inggris. Ya. Mungkin kalian sudah pernah menulis surat lamaran dalam bahasa Indonesia. Nah, kita akan belajar bagaimana menulis surat lamaran dalam bahasa Inggris. Selanjutnya kita akan masih terkait dengan dunia pekerjaan, kita akan membuat CV, kurikulum vitae, ya, dalam bahasa Inggris juga. Ya. Jadi kalau kalian sudah membuat CV dalam bahasa Indonesia, kita akan mencoba untuk mendesain, meng-create CV di dalam bahasa Inggris menggunakan beberapa aplikasi sederhana. Ya. Mungkin nanti untuk desain CV kita bisa menggunakan Word, PowerPoint, atau mungkin aplikasi desain yang gampang dan yang gratisan, gitu ya. Kita akan pakai Canva. Terus di next, di last meeting kita akan belajar untuk cara mungkin menulis surat resign, ya, bagaimana kita menulis surat pengunduran diri dalam bahasa Inggrisnya. Jadi intinya kita belajar dari dasar, dari ketika kita katakanlah belum punya pekerjaan sampai nanti kita resign dari pekerjaannya, bagaimana kita menggunakan dalam bahasa Inggris. Nah, jadi kita akan belajar dari situ. Semoga nanti juga materinya bisa berguna bagi kalian yang nantinya ingin move on dari pekerjaan lama ke pekerjaan yang baru gitu ya. Oke, apa sih yang namanya job vacancy atau job advertisement? Itu sebenarnya yang disebut juga lowongan pekerjaan. Jadi sebenarnya lowongan pekerjaan itu namanya banyak ya. Mungkin kalian pernah familiar dengan job vacancy, job advertisement, job ads, atau misal apa ya? Job offer. Ya, yang jelas itu intinya adalah surat lowongan pekerjaan ya. Mungkin kalau di dalam bahasa Indonesia namanya lowongan pekerjaan, bursa kerja, atau info loker atau apapun gitu ya. Yang jelas bahwa ini juga sama, yaitu lowongan pekerjaan. Nah, tujuannya apa sih? Nah, kalian pasti udah tahu, udah pada kerja. Oh, tujuan satu perusahaan ya, satu company dia share job advertisement atau job vacancy, pasti tujuannya adalah untuk give opportunity, memberikan kesempatan, to fill a position, jadi memberikan kesempatan untuk mengisi sebuah posisi needed by a company yang memang dibutuhkan oleh suatu perusahaan, suatu tempat. Nah, jadi ya di mana ketika kita menemukan loker ya pasti otomatis ya ada beberapa persyaratan yang memang harus kita penuhi kan. Jadi nggak sembarang kita apply, kita melamar, tapi kita memang benar-benar mencari kira-kira ini sesuai nggak ya dengan apa yang saya miliki, dengan education degree, tingkat pendidikan saya, apakah sesuai dengan skill saya, kemampuan saya. Terus apa aja sih yang termasuk? Nah, ada beberapa unsur ya, ada beberapa unsur lowongan pekerjaan. Nah, sebenarnya entah itu lowongan pekerjaan dalam bahasa Inggris ataupun dalam bahasa Indonesia sebenarnya sama. Cuman yang membedakan adalah bahasa yang digunakan. Nah, nanti kita akan analisis jenis-jenis bahasa atau mungkin penggunaan bahasa. Kalau dalam loker itu seperti apa? Biasanya lebih ke nggak basa-basi sih sebenarnya ya. Jadi lebih ke tujuan simpel gitu ya. Nah, kalau kita menemukan sebuah loker gitu ya, bisa di sebuah lead slab, ya, mungkin kalian pernah melihat ada loker yang di-share di koran yang kertas ya, bukan di koran online, tetapi di koran yang kertas. Nah, mungkin kalian pernah buka atau mungkin katakanlah pernah punya, mungkin orang tua kalian atau saudara kalian pernah buka, di situ ada lowongan pekerjaan ya. Biasanya di kolom gitu ya, di koran-koran tertentu itu biasanya ada loker. Nah, kalian perhatikan di situ biasanya memang bahasa yang to the point, tidak basa-basi, langsung tujuannya apa, carinya apa, kualifikasi apa, bisa dihubungi atau bisa dikirimkan kemana, udah simpel. Karena ya biasanya loker yang di-share di koran itu memang berbayar. Ya, berbayarnya itu entah itu kalau nggak salah ya, kalau nggak berubah ya, dibayarnya itu adalah per karakter ya. Kita membayar, ibarat kata kita butuh
suatu posisi, misal kita butuh suatu position. Nah, maka kita yang membayar, kita bisa publish di mana nih locker ini. Nah, itu biasanya per karakter atau enggak per kata. Kalau dulu itu per karakter. Nah, karena maka dari itu kalian bisa melihat itu bahasanya sering disingkat-singkat ya, karena ya itu, karena berbayar jadinya bahasanya itu ya cenderungnya memang enggak banyak basa-basi dan selebihnya itu adalah via CP atau email. Nah, kalau dalam struktur lowongan pekerjaan yang dibutuhkan apa? Pasti posisi. Posisi yang ditawarkan itu bisa posisi tunggal dalam artian dalam satu lowongan pekerjaan ya, mungkin kalian minat lagi ada misal yang dibutuhkan cuma staff IT, tetapi ada juga loker yang dia langsung membutuhkan beberapa posisi yang misal butuhnya sales, marketing, staff IT, misal ada head office, ada kasir, misal ada katakanlah resepsionis, ada admin. Nah, jadi bisa juga di dalam loker itu berisi beberapa posisi yang ditawarkan, tergantung yang memang sedang butuh apa. Nah, mungkin kalian pernah salah satunya gitu ya. Nah, terus ada job deskripsi. Kira-kira description-nya, tugasnya, job-nya sebagai apa nih? Oh, kalau misal katakanlah saya sebagai staff IT, job desk saya apa? Pekerjaan saya apa nanti? Apakah memang menangani bidang IT ataukah mungkin di bidang hardware ataukah software misal, atau setidaknya aspek-aspek lain yang terkait dengan pekerjaan. Misal yang membahas tentang apa yang akan kalian dapatkan. Misal salary, gaji, atau misal katakanlah asuransi apa yang akan kalian dapatkan, kemudahan atau facility apa yang akan kalian dapatkan. Nah, itu juga setidaknya jelas ya. Nah, terus yang ketiga adalah qualification, requirement atau persyaratan. Persyaratan apa sih yang sekiranya memang dibutuhkan untuk sebuah, misal katakanlah lowongan pekerjaan yang staff IT. Oh, misal katakanlah yang dibutuhkan adalah male atau female. Oh, laki-laki atau perempuan. Nah, biasanya itu dijelaskan akan lebih baik ya, karena ada beberapa posisi yang dia harus male misal, ada posisi yang dia harus female misal gitu ya. Misal katakanlah admin mintanya yang memang harus perempuan misal. Nah, oh admin itu kita bebas free misal, boleh male atau female. Nah, itu juga bisa dijelaskan. Kalau misal tidak ada keterangan male atau female, berarti dia yang mendaftar, yang apply itu bisa male atau female ya. Jadi atau misal usia, maximum age ya. Kira-kira usia itu maksimalnya berapa? Karena ada beberapa yang maksimal katakanlah 25 ya, atau misal persyaratan lain, karena ya beberapa pekerjaan itu kadang terkait dengan usia, karena mungkin sesuatu yang pekerjaan yang job yang identik dengan analitis, misal analitik, penghitungan kayak accounting, kayak modelnya mungkin beberapa apa yang menggunakan software coding atau apalah yang dia membutuhkan kejelian tertentu. Nah, itu biasanya misal maksimal 30 misalnya 30 years old, atau setidaknya maksimal 35, atau misal status. Nah, marital status itu juga bisa berpengaruh, misal mintanya yang masih single. Kenapa? Oh, karena ada beberapa job itu yang kalau misalnya dia berkeluarga kayaknya susah deh, karena memang orientasinya akan seperti ini. Kadang kalau kita sudah beberapa tahun lebih lama, itu biasanya apa ya? Untuk beberapa usia, katakanlah mungkin kita yang sudah pengalaman, itu usia tidak ada masalah ya. Tapi misal ada yang mungkin pekerjaan-pekerjaan yang masih standar, bukan masih standar ya, mungkin masih fleksibel, itu membutuhkan yang masih single. Nah, seperti itu. Atau persyaratan-persyaratan lain, misal membutuhkan pengetahuan atau skill tertentu gitu ya. Misal kalau kita lihat beberapa pekerjaan yang mungkin terkait dengan IT gitu ya. Karena kalian IT, maka saya akan membahasnya seputar IT saja. Jadi misalkan kalau IT itu paling enggak misal memiliki kemampuan apa, misal English skill, English, misal baik spoken atau written. Oh, kemampuan bahasa Inggris setidaknya kalau enggak aktif atau pasif ya. Kalau aktif itu setidaknya akan banyak omong dalam bahasa Inggris. Kalau sedangkan pasif, dia akan lebih banyak mendengarkan atau banyak melihat instruksi dalam bahasa Inggris. Nah, itu namanya pasif kalau di dalam struktur lowongan pekerjaan ya. Nah,
Misal kayak pekerjaan yang terkait dengan komunikasi, otomatis skill yang dibutuhkan adalah tuh ya, misal passive and active English, atau misal pekerjaan yang terkait dengan apa ya, face analysis, communication, seller, apa ya, mungkin apa ya, sales itu kan akan banyak di luar, setidaknya ya akan banyak berkomunikasi di luar, maka mungkin kemampuannya bahasa Inggris. Mungkin kalau ada beberapa pekerjaan yang dia hanya butuh pasif, misal kalau kalian benar-benar memahami IT atau mungkin kalian memang suka IT, suka dunia ibarat kata TIK, teknologi komunikasi dan informasi, maka mungkin banyak istilah bahasa Inggris ya. Nah, itu juga mungkin dibutuhkan skill-skill yang setidaknya kita bisa pasif lah ya. Setidaknya kita tahu nih, oh ketika kita misal membuka internet atau laptop atau sebuah perangkat apapun gitu ya, yang terkait dengan IT, gitu ya, informatika, itu kan kebanyakan memang bahasa Inggris, kebanyakan kan bahasa Inggris, maka mungkin kita akan dituntut untuk bisa memahami beberapa vocab atau kosakata yang ada di bidang yang kita tekuni. Nah, terus persyaratan apa lagi yang mungkin terkait gitu ya? Oh, karena kita IT, katakanlah mungkin selain skill bahasa Inggris, kita juga dibutuhkan setidaknya kemampuan kita. Apakah kita memang bisa tentang apa ya, misal hardware, atau mungkin kita spesial di software, atau misal kita spesial di maintenance, atau kita spesial di programmer, di web misal, atau di spesial di web, baik mungkin di aplikasi katakanlah di Android atau mungkin di sistem. Nah, itu pasti juga terkait gitu ya. Nah, terus skill apa lagi sih yang mungkin dibutuhkan? Nah, mungkin skill-skill yang ibarat kata tentang personality kita, selain terkait dengan kemampuan ya, mungkin kemampuan terkait dengan bidang yang kita tekuni, bidang yang akan kita lamar, atau terkait dengan skill yang sesuai dengan pendidikan kita, background pendidikan, atau mungkin bisa terkait dengan kemampuan pribadi. Dalam artian misal dibutuhkan ya kualifikasi yang misal mampu bekerja dengan tim. Oke, berarti orang ini setidaknya tanda kutip tidak egois, dia mau bekerja dengan tim, mau kerjasama. Misal mau menerima tantangan, kira-kira kita mau nggak menerima tantangan? Atau skill yang terkait dengan apa ya, kita setidaknya mungkin memiliki kemampuan penghitungan, kita setidaknya memiliki kemampuan yang terkait dengan apa lagi ya, kemampuan pribadi ya, misal kita tipikalnya seperti apa, bisa bekerja di bawah tekanan enggak, apakah kita orangnya disiplin, misal ada pekerjaan tertentu yang memang dia harus on time ya, misal kayak pekerjaan apa, misal kita mampu ibarat kata melakukan pekerjaan sesuai dengan deadline ya, misal kita adalah di bagian apa dan itu harus kan deadline banget ya, misal akhir bulan harus seperti ini, setiap hari kita harus punya target seperti ini. Nah, atau setidaknya ya kayak kemampuan pribadi ya, misal katakanlah membutuhkan orang yang responsif, bertanggung jawab, setidaknya ya kalau kerjaan ya diselesaikan gitu ya, jadi kerjaan harus tuntas sesuai deadline, harus responsif, bertanggung jawab, misal dibutuhkan kejujuran, kejelian, misal orangnya aktif. Nah, terus seperti itulah. Nah, terus yang terakhir baiknya struktur yang keempat itu terisi juga, yaitu ada kontak yang bisa dihubungi. Kontak di sini itu tidak selalu nomor telepon ya, nomor HP, tapi bisa juga adalah email. Karena nggak semua loker itu bisa share nomor HP dengan luas, karena nanti biasanya akan muncul teror. Gajinya berapa Kak? Ini kerjanya Senin sampai hari apa Kak? Kalau weekend libur nggak Kak? Kalau tanggal merah libur nggak Kak? Kadang banyak sekali teror-teror seperti itu ya, karena ya wajar karena orang itu kepo kan. Jadi ada CP oke, cuman biasanya memang email ya, email itu juga akan lebih formal daripada harus kita menghubungi lewat CP ya. Kadang itu gini, ketika kita pengen menanyakan tentang apa misal gitu ya, kadang kan kita asal tanya, kita nggak memperkenalkan diri, kita langsung tanya, langsung to the point. Terkadang memang kita juga butuh yang namanya sopan santun. Ketika kita menghubungi, mohon maaf Kak, saya
melihat misal lowongan kakak di sini, saya mau menanyakan apa sih, ya setidaknya agak basa-basi lah ya, jangan to the point gitu, agak basa-basi untuk menunjukkan sopan santun. Entah itu kita mau melamar apa enggak, tapi ketika kita ingin tahu tentang suatu job vacancy, ya sampaikanlah sikap sopan santun, perkenalkan, agak basa-basi, jangan langsung gajinya berapa kak, nama nggak ada, ini siapa, maksudnya kok tanya-tanya gaji, katakanlah ini maksudnya mau ngelamar apa, nah tujuannya ke siapa, nah itu setidaknya juga harus diperhatikan ya. Mungkin kalian setidaknya mungkin pernah pengalaman ini, tapi setidaknya kita bisa berubah untuk tata cara. Nah, terus apalagi ya? Nah, kita akan sedikit menganalisis. Kita nggak menganalisa di koran karena sekarang jujur, mungkin kalian yang anak-anak milenial mungkin mau baca koran aja males ya, beli aja kadang males gitu ya. Ya wajar karena sekarang sudah IT berkembang, teknologi berkembang, orang terkadang nggak mau paperless maunya internet, maunya apa gitu ya. Cuman ya nggak ada salahnya ya kalau kita juga mencoba peruntungan. Nanti misal kalau kalian mau move on dari pekerjaan lama, bolehlah coba untuk mencari-cari via Quran. Nah, mungkin ada beberapa sampel ya, sebenarnya nggak jauh-jauh beda sih dengan loker yang ada. Loker bahasa Indonesia sebenarnya memang nggak ada beda terlalu banyak ya, mungkin lebih ke bahasa. Mungkin kita akan analisis dari segi bahasa ya, dari segi kelengkapan juga boleh ya, kita bisa sedikit review ya. Ini ada beberapa sampel ya, kita dapat dari sumbernya dari Google gambar ya. Nah, di sini ada beberapa job tentang IT, saya ambil juga nggak jauh-jauh dari IT ya. Nah, oke, mungkin kita ke sebelah kiri. Nah, di sini untuk apa ya, kalimat pertama itu biasanya beda-beda, yang nggak selalu tulisannya adalah job vacancy atau job advertisement, nggak selalu seperti itu ya. Ibarat kata kalau loker dalam bahasa India nggak selalu lowongan pekerjaan, kan nggak selalu. Jadi tergantung pemilihan bahasa sih pembuat iklan gitu ya. Misal we are looking for, kita sedang mencari nih, oh mencari apa, misal oh IT programmer, requirement atau qualification. Misal, oh di sini berarti mencarinya adalah programmer IT. Nah, di sini tertulis Bachelor Degree in Information. Nah, di sini ada bachelor itu sarjana, diploma itu D3. Maka kalau kalian menemukan kata bachelor, ya maksudnya adalah sarjana. Bachelor degree itu maksudnya ya strata 1. In Information Technology, oh berarti yang dibutuhkan dia bisa dari IT atau ilmu komputer. IT di sini mungkin bisa for teknik ya, teknik informatics, atau misal di bagian sistem informatics ya. Nah, jadi yang intinya terkait dengan informatika. Fresh graduate are welcome to apply. Jadi fresh graduate boleh untuk melamar. Nah, di sini kita lihat bahwa karena ada beberapa yang memang membutuhkan yang sudah pengalaman, tetapi ada juga yang membolehkan fresh graduate welcome, silahkan untuk apply, tetapi ada juga yang dia dua ini. Cuman having experience ya, will be advantage. Jadi ketika yang sudah punya pengalaman ya mungkin dia akan jadi poin plus gitu ya. Nah, karena sudah pengalaman gitu. Nah, terus di sini ada beberapa kayak tadi saya bilang persyaratan yang terkait dengan skill keilmuan gitu ya. Misal, kalau misal IT paling enggak ya dia memahami tentang sistem-sistem desain, misal programming, baik web, desktop atau yang lainnya. Nah, ini tentang skill keilmuan. Terus deep analytical thinking. Nah, jadi dia mempunyai pemikiran analitis yang mendalam secara ya. Katakanlah kalau kita belajar web mungkin ya, mungkin kalian ada yang suka nanti mungkin tertarik di dunia web. Nah, nanti di situ akan banyak coding, akan banyak sistem-sistem HTML atau apapun ini ya. Nah, itu akan butuh analisis yang mendalam karena web itu mungkin beberapa orang akan susah ya, karena web itu mungkin bagian orang akan menganggapnya susah ya. Jadi butuh pemikiran analisis yang mendalam. Nah, terus fluent in English. Nah, ini ya. Jadi setidaknya meskipun kan katakanlah
saya itu jurusannya bukan pendidikan bahasa Inggris misal, atau saya bukan sastra Inggris. Nah, kok ini kemampuan bahasa Inggris dibutuhkan? Iya, karena sekarang bahasa Inggris itu global. Jadi tidak hanya yang ibarat kata pekerjaan guru bahasa Inggris, nggak selalu. Jadi setiap lowongan pekerjaan apapun, bahkan bahasa Inggris diperlukan ya. Seperti saya bilang tadi, entah itu kemampuan aktif atau pasif. Terus tempat penempatannya di mana? Mungkin kita bisa ditempatkan di area cabang ya. Jadi itu setidaknya juga harus diperhatikan. Mampu nggak kita ditempatkan tempat lain? Ibarat kata tanda kutip kita merantau. Terus yang terakhir ada kita bisa kirim kemana nih misal gitu ya. Oh di sini CV-nya dan application letter kita bisa kirim di email di sini dan sebelum tanggal ini misal. Jadi jarang biasanya memberikan kontak person. Terus di yang sebelah kanan nih, ini juga sama mencarinya IT programmer. Nah, di sini ditentukan ada man or woman ya. Di sini ada laki-laki atau perempuan dan usianya juga ditentukan. Ini lebih detail lagi nih ya untuk secara kualifikasi si pelamar gitu ya. Usianya antara 23 sampai 28. Oh, kalau di bawahnya gimana? Kalau di atasnya gimana? Apakah saya boleh apply? Mungkin bisa ya, cuman biasanya kalau seleksi awal itu biasa dari HRD atau tim personalia itu mungkin dari awal-awal di sini ya, oh usianya nggak masuk, mungkin dia akan nanti deh gitu. Terus jurusan minimal jurusannya adalah D3. Berarti apakah S1 boleh apply? Oh berarti sangat boleh ya, otomatis, tetapi yang harus nyambung. Terus persyaratan lain apa sih yang terkait dengan ability kita? Oh ternyata bisa Office. Ini pasti ya. Kalau kita jurusannya IT, Office tidaknya harus pasti paham ya. Tentang Office apa? Misal tentang Word, misal PowerPoint, misal Excel, atau misal OneNote atau apapun. Nah, terus kita bisa tentang beberapa kemampuan yang terkait dengan programmer ya, web misal. Terus misal kita setidaknya bisa menguasai tentang Windows, tentang Linux misal, atau kemampuan pribadi kita, misal have loyalty to the company, memiliki kesetiaan terhadap company, memiliki sense belonging. Terus able to work alone in group. Oh, jadi setidaknya kalian bisa bekerja sendiri. Mungkin kalian itu kerjanya individu yang kalian tiap orang ditarget, atau misal kalian tuh harus make a team, buat tim. Nah, di mana kalian harus ada proyek yang harus diselesaikan bersama. Terus yang terakhir, responsibility. Jadi punya tanggung jawab gitu ya. Jadi enggak pekerjaan belum selesai ditinggal. Setidaknya ya selesai, mampu menyelesaikan sesuai dengan deadline. Terus di sini application dikirim bisa lewat email ataupun lewat langsung gitu ya ke tempat kerja. Terus misal apalagi, nah di sini dibutuhnya adalah IT application developer staff. Misal di sini bachelor degree berarti S1, fresh graduate welcome, maksimal usia 25. Terus memiliki kemampuan seperti ini. Ya. Bisa maintenance, bisa terkait dengan software, jadi punya kemampuan. Terus tempatnya di sini. Nah, di sini ketika kalian merasa memenuhi kualifikasi langsung email saja. Terus di sini yang programmer atau sistem developer. Jadi ini adalah programmer yang dicari. Nah, di sini mungkin kata-katanya itu pasti beda-beda ya tiap si penyebar iklan, si pembuat iklan katakanlah. Misal we are looking for skilled and ambitious programmer. Kita itu memang sedang mencari programmer yang berambisi dan memiliki skill ya to help us develop new system. Jadi bisa mengembangkan sistem kita gitu ya, dan bisa tetap mempertahankan sistem kita yang ada. Oh ternyata mungkin kita disuruh memperbarui sistem yang ada ataupun kita bisa membuat yang baru. Nah, terus di sini proven experience. Oh, kalau ada kata experience berarti otomatis berpengalaman di bidang yang terkait. Familiar dia punya familiar ya dengan Android program, misal Java ataupun apa gitu. Nah, terus punya
terlalu banyak ya, kalau yang kanan ini memang nggak terlalu banyak apa ya namanya ya kualifikasi yang dicari. Terus di sini IT staff, bisa di sini male or female. Oke. Usia 30 tahun. Nah, di sini nggak ditulis nih apakah dia marital statusnya misal carinya yang single atau misal apa ya, biasanya kalau kebanyakan biasanya mungkin cari single, tapi kalau biasanya dia nggak ada tulisan apa ya, tidak ada sesuatu yang khusus ya single atau apa, itu biasanya dia boleh keduanya. Nah, ini adalah minimal D3 jurusannya IT. Nah, setidaknya dia memiliki kemampuan ya tentang software, tentang internet, tentang RAM, PC, maintenance, misal installing, service. Nah, seperti itu. Terus, nah, hard worker, pekerja keras, able to work in team, jadi bisa bekerja secara tim, komunikatif, punya kemampuan komunikasi, jadi setidaknya bisa diajak kerjasama, dan good attitude, jadi punya tingkah laku yang baik dan sopan. ASAP itu masalah as soon as possible, jadi secepat mungkin aja segera untuk apply. Nanti kalau ke PC biasanya dia akan close otomatis. Dan siap ditempatkan di lokasi. If you feel that you can be the qualification, jika kalau kalian merasa sudah memenuhi kualifikasi, silakan kirim CV, nanti di attach ya, dilampiri dengan resume atau CV, terus gaji yang ingin kalian harapkan itu berapa, dan related supporting document. Jadi kalian bisa menampilkan dokumen yang terkait ya, color photograph, foto berwarna ke email yang ada. Di sini butuhnya IT officer, jadi bagian dari staf IT. Di sini bachelor degree ya di jurusan IT dan terkait. Nah, di sini ada tulisan GPA. GPA itu adalah GPA ya. Jadi ini adalah ibarat kata kalau bahasa Indonesia itu apa ya? IPK. IPK ya. GPA itu bahasa Indonesia kayak IPK. Jadi grade point average-nya berapa? Oh, sekitar 3,0 ya. Maka dari itu ketika mumpung kalian masih semester 2, setidaknya perbaiki. Mungkin ada yang mungkin kurang baik gitu ya, menurut kalian silakan untuk perbaiki IP, karena juga masih banyak waktu gitu ya. Nah ya, mungkin kalian udah bekerja alah nyantai, tapi setidaknya kan nggak ada salahnya untuk kita juga mengembangkan IP kita supaya lebih baik, supaya mungkin bisa meningkatkan level pekerjaan kita, ataupun mungkin bisa sebagai apa ya, support tambahan kita ketika kita ingin apply di perusahaan lain yang mungkin lebih kita inginkan. Terus willing to max 27, oke, maksimal usia 27. Willing to place, oh jadi bersedia ditempatkan di lokasi-lokasi tertentu sesuai dengan jadwal. Terus problem solving abilities, jadi punya masalah apa ya, punya kemampuan untuk mengatasi masalah. Jadi orangnya itu gercep, jadi nggak bisa ketika ada masalah bingung, nggak bisa ngatasin sendiri ya. Jadi setidaknya kita bisa mengatasi masalah. Nah, terus job description-nya apa? Oh, di sini ada kualifikasi, di sini pekerjaannya ngapain aja. Nah, ini juga lengkap nih. Nah, misal collaborate with user, jadi bisa berkolaborasi dengan para develop atau pengguna, misal to design and implement teknologi, jadi untuk mendesain dan mengimplementasikan teknologi menurut ya persyaratan yang terkait dengan bisnis. Responsibility to keep update, jadi setidaknya kita harus tetap update nih ya dengan teknologi, tren dan development. Jadi nggak gaptek, bahwa sebenarnya kalian mungkin yang lebih muda, lebih fresh, lebih banyak jangkauan apa ya, ilmu ya dengan perkembangan IT, harusnya kita nggak gaptek gitu ya. Sosmed oke, asalkan juga memberikan manfaat buat kita, setidaknya kita jadi banyak tahu, oh ternyata yang berkembang apa nih. Kadang tuh bahkan saya tuh dulu tuh selain bahasa Inggris senang juga di bidang IT, bahkan sekarang saya suka desain, saya suka editing. Jadi apa ya, insya Allah itu tetap akan berguna. Terus mampu operate
Nah, jadi bisa mengoperasikan ya tentang OS system. Ya, saya bilang tadi mungkin beberapa yang terkait dengan teknologi ya, misal katakanlah Windows, Linux atau apapun gitu ya. Setidaknya kita paham ya dengan yang terkait dengan tersebut. Nah, terus kita bisa disuruh mendaftar atau setidaknya kita mengirim apply lewat yang tersedia. Terus di sini yang kanan, nah kayak saya bilang tadi, jadi si pembuat iklan tidak selalu bisa share hanya satu job, tetapi juga bisa beberapa job ya terkait misalnya saya butuh ini, maka ya kalian tinggal apply yang terkait ya dengan kalian. Kayaknya yang terkait itu saya juga deh karena saya tuh suka networking, misal saya suka tentang jaringan gitu. Nah, ternyata ini butuhnya adalah bachelor ya, sarjana, fresh graduate boleh, terus punya kemampuan ini ya. Ya, ini terkait dengan networking ya, seputar networking ya, karena kan network engineer ya. Terus di sini good time management, nah kalian tuh bisa mengatur waktu gitu ya. Jadi misal ya terkait dengan responsible tadi. Gitu ya. Jadi setidaknya yang bisa sesuai deadline, terus bisa bekerja sesuai dengan arahan, supervisi, dan tim player. Ya, jadi setidaknya kalian bisa bekerja sama dengan para tim ya, atau di grup atau di tim. Nah, terus proficient in bahasa Inggris. Jadi ada beberapa yang memang minta setidaknya dia harus memiliki komunikasi yang baik ya dalam bahasa Indonesia ataupun dalam bahasa Inggris. Karena kalau IT itu pasti tidak jauh ya dengan dunia bahasa Inggris karena vocabnya banyak kan bahasa Inggris loh. Kalau kalian memang memahami benar di IT ya. Nah, terus di sini sama kita sekilas analisis yang kata-katanya mungkin belum kita bahas sebelumnya ya. Nah, bachelor degree, GPA, terus have any understanding of the following programming skill. Jadi sebenarnya maksudnya sama, cuma mungkin pemilihan bahasa yang beda. Nah, terus ini memiliki kemampuan tentang database, tentang mobile app atau web programming, fresh graduate or at least 2 years old. Jadi setidaknya ada beberapa persyaratan di mana kalian minimal ya 2 tahun lah pengalaman gitu ya. Tapi ada juga yang kayak tadi, berpengalaman lebih diutamakan gitu. Terus di sini kalian bisa mengirim CV ya ke alamat ini. Terus misal apalagi nih? Nah, di sini membutuhkan apalagi nih misal ternyata membutuhkan tentang beberapa gitu ya. Nah, ini misal hanya sampel saja. Terus di sini ada kayak IT teacher barangkali ya. Kadang ada beberapa yang tanya, Miss katakanlah kalau saya itu jurusannya IT. Gitu ya. Bisa nanti jurusan saya kan dapatnya Skom bisa. Apakah saya bisa melamar jadi guru? Ada beberapa mungkin pertanyaan yang seperti itu. Nah, cuman setahu saya untuk jurusan kalian yang memang dalam artian itu adalah bukan PD, bukan pendidikan, kemungkinan kalau kalian itu jadi guru biasanya kalian disuruh kuliah lagi. Karena apa? Karena yang memang kalau guru itu kan terkait dengan kependidikan ya. Jadi apakah saya sama sekali nggak bisa jadi guru? Mungkin bisa, tapi takutnya kalian disuruh kuliah lagi ya, yang jurusan pendidikan komputer. Nah, jadi maka dari itu ya ada mungkin beberapa pihak sekolah atau institusi atau lembaga yang kan kamu bukan SPTKOM dalam artian ya, mungkin kamu harus kuliah lagi, harus bisa. Bahkan ya teman-teman saya ketika pada gelarnya katakanlah itu ya sama kayak saya SPD. Kita jurusannya S1 pendidikan bahasa Inggris, tapi ketika mengajar di SD, dia harus kuliah lagi jurusannya S1 PGSD. Kalau mungkin mengajar di MI jadi PGMI. Kalau misal mengajar di TK jadi PGTK seperti itu ya. Nah, jadi mungkin masih ada, cuman mungkin kalian bisa lebih banyak cari informasi ya, gitu ya. Jadi maka dari itu pekerjaan itu kan memang harus benar-benar kita pikirkan. Tapi kalau saya tuh biasanya kalau saya pengen ini ya udah saya kuliah saya
saya sesuaikan nih dengan apa yang ingin saya raih. Jadi setidaknya ilmu itu tidak sia-sia. Saya kuliahnya apa, kerjanya apa, tapi ya nggak masalah sih kalau kita kuliahnya apa, kerja apa ya. Kalau kita untuk menangkap peluang gitu ya. Tetapi ya kadang juga iman ya, kuliahnya apa, jurusannya apa. Tapi ya nggak masalah kalau misal kalian memang suka tantangan, ada apa ya, mungkin ibarat kata peluangnya di situ juga tidak masalah sih. Cuman ilmu itu tetap nggak akan sia-sia ya. Nah, terus yang sebelah kanan tentang Network Operation Center. Ya. Ini juga masalah jaringan lagi. Mungkin kalau nanti kalian sudah semester akhir, nanti ada mungkin adalah ya, mungkin kayak penjurusan. Jadi kuliah itu ada penjurusan. Mungkin kalian lebih prefernya yang mana nih? Apakah bisa kalau informatika mungkin apakah saya prefernya di bagian hardware, software, atau misalnya di bisnis digital atau apapun ini. Pasti nanti semester berapa kalian akan dialihkan, dijuruskan. Kalian bisa milih gitu. Kira-kira kalian minatnya kemana. Nah, terus di sini ini sama ya. Tapi kalimat yang enggak beda. Nah, di sini kalau tadi kita lihat ada we are looking for gitu ya. Kalau di sini we are hiding, jadi sebenarnya sama gitu ya. Intinya ya bahwa ini sedang mencari posisi ya. Jadi penggunaan bahasa itu tiap iklan itu pasti beda, tapi intinya sama. Yang jelas di awal itu carinya apa, itu harus jelas. Biasanya dia ditandai dengan tulisan yang agak lebih besar kayak gini. Nah, di sini we are looking for individual who is passionate. Jadi orang yang memang benar-benar punya passion di multimedia design. Oh, karena kita multimedia designer, maka mungkin ini terkait dengan DKV kan, desain komunikasi visual. Nah, kira-kira apa nih yang dibutuhkan? Oh, ternyata bachelor degree in art. Jadi S1 seni boleh, karena ya desain itu kan sesuatu yang luas ya. Desain itu anak DKV, anak seni rupa mungkin. Nah, itu mungkin juga nyambung gitu ya dengan desain. Terus jurusannya apa? Desain kreatif multimedia. Oh, ternyata yang jurusannya juga multimedia, periklanan, jurusannya media, media massa, atau mungkin yang jurusannya adalah di bidang information technology, mungkin bisa masih nyambung ya dengan desain ya. Karena kan mungkin kalian nanti ada kuliah tentang bagaimana untuk desain, mungkin dengan Photoshop, dengan Corel Draw, ataupun dengan aplikasi-aplikasi desain lainnya. Terus fresh graduate welcome. Nah, di sini nih skill yang dibutuhkan ya skill yang terkait dengan bidang yang dicari. Nah, terus di sini fluent in using multimedia tools. Nah, paling nggak bisa software, bisa hardware. Ya, jadi bisa dua-duanya nih. Nah, di sini ada nih paling nggak bisa tentang ini ya, Adobe Illustrator, Photoshop, Premiere, atau apapun. Nah, terus di sini able to work under pressure, jadi bisa bekerja di bawah tekanan. Terus di sini dibutuhkan adalah developer. Ya, ini web juga. Terus nah di sini ada tambahan nih. Working day, ada beberapa yang memang ditambahkan. Oh, misal jam kerja regulernya itu hari Senin sampai Jumat. Ada yang mungkin hanya weekend atau misal Senin sampai Sabtu, Minggu free. Nah, seperti itu. Seperti itu ya. Terus nah di sini butuh IT staff, male atau female. Jurusannya minimal SMK. Jadi kalian nggak harus jadi S1, SMK boleh. Especially jurusannya adalah TKJ ya atau RPL misal ya, entah teknik komunikasi jaringan atau rekayasa perangkat lunak misal. Terus bisa Office dan Excel, disiplin, jujur dan bertanggung jawab dan mampu ditempatkan. Kalau tadi kan kebanyakan kan placed in atau placed at, kalau sekarang domiciled in. Nah, jadi intinya sama, mau ditempatkan di daerah sini. Silakan untuk kirim ke email. Di sini nah, nanti bisa dibaca. Terus di sini, nah ini nih kita cari yang agak beda bahasanya ya. Nah kalau tadi di sini adalah educational background S1, tadi tulisannya kan bachelor. Kalau di sini langsung S1. Majoring itu adalah jurusan atau lulusan bisa.
itu GPA-nya 3, maksimal 36. Usahakan IPK di atas 3 ya. Jadi kalau mau melamar pekerjaan lain gitu ya, setidaknya bisa keterima dan bisa ikut CPNS juga gitu ya. Terus di sini punya pengalaman 1-2 tahun ya, willing to go to business trip out on town. Jadi mau setidaknya kalau misal kamu dinas ke sana ya, kamu tugas ke sana, kamu ke sini. Nah, setidaknya kita mau bepergian terkait dengan kedinasan gitu. Terus job deskripsinya apa? Oh, ternyata cuma installing IT device, troubleshooting, maintenance, misal service, installing. Nah, seperti itu. Terus reporting, laporan. Oh, misal ada seperti apa? Misal ada kerusakan, misal kita harus setidaknya laporan. Kira-kira ini community service atau kita harus buy one, kita harus beli lagi. Nah, di sini tentang programmer. Terus apalagi nih? Nah, di sini ini sudah ya, beberapa bahasanya sama. Terus nah, mungkin kita seringnya bahasa Indonesia ya, cuman kadang bahasa Inggris pun juga banyak ya tersedia di internet. Jadi untuk local yang bahasa ini sebenarnya kan sama ya, cuman beda bahasa aja sih. Nah, terus di sini nih, ini mungkin ada pekerjaan-pekerjaan yang lain gitu ya terkait dengan misal ini apa job deskripsi. Nah, di sini fresh graduate. Terus ada beberapa pekerjaan yang dia membutuhkan bahwa kita harus familiar dengan sosmed ya. Misal kita adalah admin atau kita adalah sales marketing ataupun kita adalah di bagian admin sosmed. Nah, itu kadang-kadang kita juga harus bisa atau memiliki atau bisa mengoperasikan beberapa aplikasi terkait. Nah, ada juga yang bagus nih. Nah, di sini nih komplit nih, ya. Confident working in front of camera and talkative. Jadi pede dan orangnya cerewet, banyak ngomong, ya. Terus di sini kita bisa cari bahasa apa lagi ya? Aktif, diligent, and fleksibel. Jadi orangnya aktif, rajin, dan fleksibel. Terus job deskripsinya ini, ya. Terus ada benefit, nih bagus nih dilampirin ya tentang kalian punya kesempatan yang lebih, misal ya punya kesempatan untuk naik jabatan, misal punya kesempatan untuk training, punya basic salary itu gaji pokok and grid bonus, jadi ada bonus-bonus yang lain, ada self branding. Jadi kalian biasanya self branding itu yang agak susah nih, setidaknya kita bisa menaikkan nama kita. Jadi biar bisa diperhitungkan orang, networking, kita memiliki jaringan pertemanan yang luas, dan ternyata dapat makan. Nah, seperti itu. Terus di sini, nah ada beberapa tambahan lagi ya. Female dibutuhkannya female, jurusannya komunikasi. Oh, ini tentang marketing. Nah, biasanya kalau sales, marketing itu memang semua jurusan gitu. Semua jurusan biasanya. Nah, di sini ya mungkin ada beberapa pekerjaan yang diharuskan kita own a private vehicle. Jadi punya kendaraan pribadi karena kan kita harus ke sana ke sini. Tapi ada juga yang memang misal kayak kendaraan transportasi itu disediakan oleh company. Nah, terus apa lagi ya yang belum ya? Nah, good health, jadi memiliki kesehatan ya, sehat secara fisik dan rohani. Terus, nah ini sudah tuh. Nah, terus di sini engineer itu juga IT juga. Nah, ini sama sih sebenarnya kayak tadi saya bilang, mau ditempatkan di mana saja, bisa ditugaskan kedinasan di beberapa tempat. Ini sama dengan itu traveling. Jadi bukan terus kalian disuruh piknik gitu, enggak. Maksudnya traveling di sini adalah misal kalian harus dinas keluar kota. Kamu cek yang sana pabrik, kamu cek yang PT ini. Nah, seperti itu ya, traveling bukan terus kalian tuh diajak piknik ya. Kalau misal kalian katakanlah memang pekerjaannya ibarat kata misal katakanlah host, MC ataupun kalian reporter kan memang sekalian gitu ya. Nah, maksudnya itu traveling itu ya bukan traveling piknik asik ya, tetapi memang bekerja.
Terus di sini banyak sih ya, nanti bisa dibaca sendiri. Nah, itulah beberapa. Nah, seperti itu ya. Jadi penggunaan bahasanya sebenarnya sama. Nah, cuman ini mungkin sekilas, mungkin tugasnya kita minggu depan ya. Jadi nah, ini sebenarnya masih tugas minggu depan, cuma ini sekilas saja gitu ya. Minggu depan kita langsung eksekusi untuk tugas kalian apa gitu ya. Nah, jadi kan kita sudah membahas loker yang ada di brosur gitu ya. Maka next kita akan membahas loker yang ada di beberapa situs pencarian kerja. Kita akan scroll, kita akan cari loker yang berbahasa Inggris ya. Nanti kita akan coba untuk mengerjakan. Nah, nanti ini mungkin tugas kalian nanti ya. Kita pura-pura. Nah, tapi setidaknya kita bisa ancang-ancang dulu ya. Nanti kalian bisa coba pakai pelajari dulu untuk aplikasinya. Nah, di sini mungkin nanti next ya. Tapi rilisnya tugas minggu depan nanti saya kasihkan beberapa kualifikasi gitu ya. Kualifikasi nanti kalian desain brosur ya, sesuai dengan misal atau mungkin kalian saya minta untuk silahkan desain brosur yang terkait misal mencari tentang staff IT ya, setidaknya nanti ada kualifikasinya seperti apa, misal job deskripsinya seperti apa, terus harus dikirim kemana, ini misal gitu ya. Nah, ini misal, nah nanti kalian bisa desain pakai. Nah, jadi mungkin kalian bisa saya berikan kualifikasi seperti ini, atau saya minta kalian yang penting cari, yang penting perusahaannya harus ini. Nah, itu juga bisa. Nah, jadi misal kita akan coba untuk Nah, ini sekilas saja. Jadi mungkin kalian yang belum memahami tentang Office, sebenarnya IT itu mungkin bonusnya banyak ya, karena teknologi semakin berkembang ya, harusnya setidaknya tidak gaptek ya. Oke, nah jadi misal kita pengen mendesain sebuah CV dengan PowerPoint. Emang PowerPoint bisa, Miss? Bisa. PowerPoint aja buat brosur bisa, buat undangan bisa, buat presentasi yang kita input audio video bisa. Dari PowerPoint ada beberapa yang bisa diimpor ke video juga bisa. Jadi slide berjalan juga bisa. Jadi ya apa aja bisa gitu ya. Nah, bagaimana cara untuk mendesain ya? Kita akan sekilas saja. Nanti untuk CV kita akan terapkan pola yang sama ya. Misal katakanlah di sini kan ini yang kata-kata tadi kan. Nah, saya kopas di sini. Nah, ketika kalian buka PowerPoint, Miss, ini PowerPoint harus PowerPoint berapa, Miss? 2007, 2010, 2013, 2016 atau 2019 gitu kan. Kan tingkatan Office seperti itu ya, tingkatan Office seperti itu kan. Nah, bebas PowerPoint apa aja boleh ya, asalkan ya kompatibel dengan perangkat kalian, laptop atau komputer. Nah, jadi nggak ada masalah harus PowerPoint yang Windows keberapa atau ibarat kata Office berapa, tidak ada masalah ya. Windows saya masih Windows 7 boleh, Windows 10 oke, Windows 11 juga oke. Tidak akan pengaruh ke beberapa apa ya, ibarat kata beberapa fitur nggak akan pengaruh ya. Nah, jadi misal seperti ini. Oke, ini kan sudah saya kopas dari tadi ya. Katakanlah ya, misal kata-kata tadi kan sudah saya kopas kan. Nah, di sini kan kopasan yang tadi. Jadi saya yang tadi saya kopas ke sini. Nah, nanti ketika kalian sampai home ya, jadi nah di sini kan saya pikir semua akan sama ya. Home, oke, di sini slide nggak perlu ya. Nah, kalian bisa atur di sini dengan custom slide. Kalian custom. Oh, kira-kira saya mau apa nih? Nah, kira-kira kalau saya buat brosur, ketika saya buatnya pola apa ya? A4 terserah, atau kalian banner, terserah lah. Yang penting ini kan bisa di custom ya untuk ukuran panjang lebar tinggi ya. Nanti kalian bisa atur sendiri. Saya pakainya A4 ya. Atau misal kalian pakai ya model pola kotak atau A5 misal
terserah gitu ya. Nah, ini custom ya. Nah, ini kan sudah saya jadikan kan seperti ini ya. Saya udah jadi seperti ini, maka nanti tinggal kalian terus lah kok cuma polosan Miss, langkahnya apa? Karena kita kan mau buat brosur otomatis kan nggak ada audio video kan. Nah, kita bisa lah langsung ganti dengan ini yang sudah ada ya, kan enak ya. Untuk warna, untuk apa ya edit sendiri sesuka hati. Ibarat katakan seperti itu ya. Misal saya mau pakai ini, misal katakanlah, oke ya. Atau misal saya nggak suka yang ini, saya pakai ini, oke ya. Jadi setidaknya bebas. Nah, terus saya pengen ngatur warna nih. Aduh, kok ternyata terlalu tua. Oh, ini aja deh, oke. Untuk tulisan-tulisan seperti ini kan bisa kalian edit ya. Saya nggak mau tulisan ini, ya udah. Misal kalian mau membuat tulisan yang font size-nya beda-beda, kayak kita tadi lihat gitu ya. Oh, ternyata butuhnya adalah IT support. Oke, ya udah. Kalian tinggal katakanlah editing aja. Misal kalian, nah, biasa ya, kalian atur fontnya saya mau ini aja deh, misal gitu ya. Ya udah. Nah, kayak gini. Misal ini misal ya. Terus qualification saya mau ini. Kok tulisan ini saya nggak suka, misal fontnya. Oke, ganti aja. Oke, misal saya nggak suka untuk fontnya, misal. Oke. Kalian bisa otak-atik lah ya. Cari yang sekiranya, oh ini misal, kok kayaknya warnanya terlalu polos ya. Nah, ya udah kalian tinggal untuk otak-atik warna, atau kalian ingin coba untuk aduh warnanya kok terlalu pucat misal gitu ya. Ya udah tinggal save fill. Nah, tinggal gini aja. Misal gini ya. Oh, ternyata sub outline itu yang bagian pinggir. Kalian tinggal atur warnanya aja sih. Pinggirnya warna apa misal. Oh, kayaknya bagusan warna hitam. Oke. Kok terlalu tipis ya? Mainlah di ini. Kok terlalu masih hanya kotak, mainlah di sini. Ini misal ya. Nah, udah cantik nih. Terus ini kok juga masih polosan. Nah, berarti ya udah tinggal kalian otak-atik lagi untuk warna. Udah, misal seperti ini. Kalau misal saya pengen gambar nih, misal. Nah, warnanya kok polos misalnya, terlalu polos, ya udah kalian tinggal ganti merah misalnya. Oke. Nah, terus apalagi nih? Kok polosan ya, misal katakanlah kalian bisa insert untuk picture. Ya, misal katakanlah kalian sudah download gitu ya. Kalian misal katakanlah sudah download gambar atau apapun yang terkait biar brosur tuh nggak polosan. Misal saya pengen kasih gambar orang, saya pengen kasih gambar, misalkan saya pengen mencari kualifikasi tentang IT misal ya, paling nggak ada gambar komputernya dong Miss. Ya udah kalian tinggal download aja gitu ya, download gambar-gambar apalah yang terkait, ya setidaknya ya nyambung. Terus kalian tinggal insert picture di situ, gitu ya, tinggal insert picture di situ. Itu hanya misal gitu ya. Nah, oke. Terus katakanlah apalagi ya, misal katakanlah kok ini ibarat kata ini kan backgroundnya sudah ada di PowerPoint gitu ya. Kalian misal bosen gitu ya. Ya udah kalian tinggal di sini format background. Kalian misal pakai solid color itu juga bisa di sini. Kalian tinggal atur untuk misal yang polosan. Saya suka yang agak cerah. Oke. Kalian bisa otak-atik untuk gradient. Di sini kalian main warna di sini ya. Ini tergantung juga pilihan warna ya. Nah, ini tergantung pilihan warna kalian maunya apa, misal katakanlah ya
tinggal kalian otak-atik, tarik sana, tarik sini, terus kalian bisa pakai radial, rectangular, fat, atau apapun lah ya, gradient, kalian mainkan di sini, atau kalian bisa juga langsung, kalian ini bisa nih, kalian pengen katakanlah ibarat kata pengen background yang lain ya, misal seperti ini ya. Ini ya udah tinggal insert, selesai. Kalian tarik di sini. Nah, ini kan mungkin, kalian bisa agak tarik ini, misal ini desainnya kayak terlalu sini. Nah, kalian bisa tarik ya. Nah, mainkan, kalian bisa tarik kira-kira mau berapa persen biar agak menarik. Nah, kayak gini sih. Tergantung selera sih ya. Nah, seperti itu nih misal ya. Kalau kalian mau pattern ya udah, maka misal seperti ini, misal Miss kok lucu pakai polkadot, terserah ya. Cuman setidaknya ya yang umum saja. Terus kayak misal saya mau kasih gambar, misal gambar laptop, gambar apa, gambar perusahaan saya, terserah ya. Jadi setidaknya ya nyambung. Jangan Miss karena saya kan perempuan ya, saya suka bunga, saya kasih kembang mawar di brosur, ya nggak pas toh ya. Jadi ya setidaknya secara umum lah ya, jangan terus gambar bunga, kalian kasih gambar boneka. Kalau misal tokonya toko boneka, terus kalian butuh pegawainya yang kerja di toko boneka mungkin boleh, tapi ya setidaknya ya lihat-lihat sikon. Misal ini perusahaan, carinya staff IT, gambarnya bunga, gambar boneka kan nggak pas. Kalau gambar komputer atau apa kan bisa ya. Nah, jadi seperti itu sih. Mainkan di situ ya. Dan ini tugas kalian seperti ini. Cuma nanti untuk seperti ini ya, nanti mungkin kalian bisa otak-atik sendiri. Cuman saya misal butuhnya IT staff ya, paling enggak persyaratannya umum ini kalian bisa tambahi, terus paling enggak emailnya harus ini, harus ini. Nah, seperti ini. Ini adalah cara mudah menggunakan PowerPoint. Enggak perlu kasih audio, kan kita bukan kalau misal ini kan hanya brosur ya, jadi memang mau audio. Nah, seperti itu sih. Sama halnya ketika kalian pengen menggunakan, seperti itu sih. Oke, untuk Canva next ya mungkin. Canva kita next sih mungkin ya. Nah, oke, mungkin next kita akan belajar sedikit tentang Canva. Harusnya anak IT paham nih. Ini secara selama pandemi ini booming banget nih. Aplikasi ini webinarnya banyak yang gratis ya. Jadi next kita akan belajar ini desain. Anak-anak IT harusnya tahu lah ya desain, karena nggak semua orang bisa Photoshop, nggak semua orang bisa Adobe dan aplikasi yang lain ya, yang dia harus pakai crack, harus install, harus aplikasinya yang besar, pakai berapa ratus mega, harus berapa giga ya. Itu adalah yang nanti bisa kita gunakan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga juga bermanfaat, semoga nggak pusing. Next kita akan lanjutkan materi untuk job vacancy, tetapi yang ada di web ya. Nanti akan saya berikan beberapa website ya. Nanti bagaimana kita mencari pekerjaan yang ada di beberapa web tersebut. Nah, terus mungkin kita bisa iseng untuk aplikasikan, kita coba yuk buat brosurnya atau seperti apa gitu ya. Nah, itu sih, semoga juga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Insya Allah kita ketemu next week. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.